Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Tuti Nur Kasiani SPKJ, yang kami hormati dan yang teristimewa seluruh peserta Ruang Ilmu Part 2. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tuti Nur Kasiani SPKJ yang telah berkenan hadir sebagai narasumber. Dan saya juga mengucapkan kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih atas antusiasme yang luar biasa untuk turut ikut serta mengikuti acara Ruang Ilmu ini yang bertemakan Mengapa Kesehatan Mental Ibu Penting, bersama saya Jadida sebagai moderator pada acara kita pagi hari ini. Sebelum memulai, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Yang pertama ialah pembukaan, yang kedua perkenalan rumah bercerita, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat diskusi tanya jawab, yang kelima dokumentasi, yang keenam pengumuman pemenang door prize, dan yang terakhir ialah penutup. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan membaca doa, acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Pagi, Dokter Tuti. Halo, iya, ternyata tadi saya masih mute. Oh, ya dokter. Ya, Baik selamat dokter, siang. Apakah suara saya terdengar jelas? terdengar jelas dokter. Terima kasih, Mbak Ya, Jadida ya. ya. Untuk panitia mohon bantu share PPT-nya dokter. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari Dokter Tuti. Riwayat pendidikan SMP 3 SMA 3 Malang, FKUB lulus tahun 2004, PPDS Psikiatri FK Unr lulus tahun 2018, pengabdian masyarakat, relawan gempa Lombok, karya tulis, hubungan ciri kepribadian, kualitas tidur dan adiksi internet pada mahasiswa Unr, profil kepatuhan pengobatan pada komunitas PCI, organisasi Sekretaris PDS KJI Malang tahun 2019 hingga sekarang. Ya, baik dokter, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Oke, baik, sudah siap. Mohon maaf tadi saya masih mute. Pantesan saya teriak-teriak ada suara. Oke, terima kasih Ya. Mbak Jadida, terima kasih tim Rumah Bercerita atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing ya, berbagi tentang kesehatan mental. Saya excited banget dengan anak-anak muda sekarang yang paham dan aware dengan kesehatan mental mereka gitu ya. Karena sebenarnya masalah kesehatan mental ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, tapi orang-orang dulu lebih nggak aware gitu. Dianggapnya apa ya, kurang sholat lah, kurang iman, kurang ibadah gitu. Baru kalau sakitnya yang sudah parah dibawa ke dukun gitu ya. Nanti mereka nggak paham bahwa ternyata itu adalah suatu kondisi gangguan mental yang bisa untuk disembuhkan, sebenarnya bisa dibantu gitu. Dan saya berterima kasih sekali saya dikenalkan dengan forum ini, INDE ya, sebagai narahubung dari tim bercerita. Dan saya sih excited ya dengan kegiatan-kegiatan adik-adik seperti ini. Dan tadi saya sempat lihat ternyata pesertanya itu banyak dan banyak yang dari seluruh Indonesia ya rasanya ya. Nggak cuma dari Jawa gitu, dari Ambon, dari Sumatera, Kalimantan, banyak banget gitu. Dan memang sekarang ya masalah kesehatan mental ini sangat-sangat banyak karena kita adik-adik itu sudah banyak yang mulai aware. Dan juga masalah kesehatan mental ini tadi saya juga sangat setuju dengan visi misi dari Rumah Bercerita. Kebetulan memang
dokter belum terlalu mengenal ya Jirida tentang rumah bercerita ini. Jadi tadi juga dokter baru tahu tentang visi misi dan apa aja lingkup kegiatannya. Dan memang soal stigma ini adalah suatu hal yang berat dan saya lihat di webinar sebelumnya dokter Uci sudah pernah membahas tentang stigma ya. Saya lihat dan itu memang suatu hal yang penting. Termasuk kegiatan-kegiatan kita saat ini memang dalam upaya untuk menghapus stigma. Karena di praktekan saya itu banyak adik-adik yang seperti banyak gitu membutuhkan bantuan saya yang sebenarnya mereka bukan yang orang sebut dengan gila dalam tanda petik itu ya. Biasanya kan ngapain sih kamu ke psikiater, orang kamu nggak gila seperti itu ya. Sampai akhirnya kemarin tuh saya pernah ada pasien dengan borderline personality, gara-gara ketemu tetangganya waktu mau daftar, akhirnya batal kunjung, akhirnya telat kontrol gitu. Karena apa? Saya malu dok nanti kalau saya ketahuan ke poli jiwa, nanti terus bisa tetangga saya itu nanti menyebar ke orang-orang sebelah, nanti saya dikira saya sakit jiwa kayak gitu ya. Padahal kan sebenarnya psikiater belum tentu dengan kondisi seperti itu, gitu ya. Itu yang tentang stigma itu yang benar-benar harus kita kita perjuangkan bahwa untuk kita tidak mendestigmatisasi pada suatu kondisi gangguan mental. Bisa minta tolong share screen saya ya, kita mulai sedikit tentang mengapa kesehatan mental ibu penting. Ini memang dalam rangka Hari Ibu ya, kebetulan pas momennya Hari Ibu dan saya memilih tentang kesehatan mental ibu. Ya, lanjut. Baik. Oke, ini kisi-kisi apa yang ingin saya share ya ke apa ya di sini adik-adik kali ya. Ya Mbak Jedida ya, kayaknya adik-adik ya, masih kayaknya remaja-remaja, dewasa muda gitu ya, adik-adik atau kakak-kakak gitu ya. Di sini tentang kesehatan mental, karena ibu itu yang pertama materi yang ingin saya sedikit ceritakan adalah tentang sehat mental. Seperti apa itu sehat mental? Ciri-cirinya bagaimana kalau orang sehat mental? Kalau ada gangguan itu seperti apa? Nah, kemudian yang kedua adalah masalah-masalah apa? Kesehatan mental, masalah kesehatan mental yang dialami oleh ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang habis melahirkan. Karena itu nanti berpengaruh ke pola asuh ibu tersebut ke anaknya. Itu yang akan nanti mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak. Ya. Kita mulai dengan kesehatan mental. Apa sih yang disebut dengan sehat mental? Adik sering beberapa pasien tuh konsul gitu. Ada yang konsul, kebetulan saya di Aludok. Di Aludokter itu tanya, dok, apakah saya ini mengalami saya ini sehat mental, ataukah saya ini mengalami suatu gangguan mental? Apa itu sehat mental? Satu, sehat mental adalah keadaan sejahtera di mana adik-adik ini menyadari potensinya sendiri, jadi tahu tentang dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, gitu ya. Maksudnya setiap orang pasti akan memiliki masalah. Gak ada orang hidup itu yang bebas dari masalah, adik-adik, kakak-kakak semua ya, adik-adik di sini ya. Gak ada. Tapi dalam taraf yang wajar, dia bisa mengatasi suatu stresor. Itu orang sehat mental dan dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Jadi mereka bisa kerja, bisa berfungsi, gitu ya. Fungsi keseharian, activity daily living-nya juga baik, fungsi okupasinya baik, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi fungsi sosialnya juga baik. Gitu. Artinya dia bisa bersosialisasi. Itu yang disebut dengan sehat mental. Lalu cirinya orang sehat mental seperti apa, dok? Next slide selanjutnya. Silakan jadi deh.
Ya, cirinya orang sehat jiwanya seperti apa? Satu, dia akan menyadari sepenuhnya kemampuan diri. Jadi tahu, ini kemampuan saya bisa melakukan ini. Oke, ini adalah hal yang bisa saya lakukan. Dia tahu tentang dirinya. Itulah kenapa gitu ya. Pada misalnya ada adik-adik yang berkunjung ke saya gitu ya, yang memang mengalami suatu kondisi gangguan mental yang perlu dibantu, saya akan membantu mereka untuk mengenali dirinya. Jadi dia tahu tentang dirinya. Gitu. Yang kedua, mampu menghadapi stres kehidupan yang wajar. Di dokter sudah ceritakan, stres kehidupan gitu ya. Sebenarnya ada skala ukur untuk stres. Di sini dokter nggak cantumkan ya, nanti terlalu panjang nggak selesai nanti kita. Jadi manusia itu teorinya, jadi kita itu ada alat ukurnya, namanya skala stres Holmes-Rahe. Nah, kalau dalam 1 tahun ini itu stres kita melebihi nilai tertentu, maka kita kemungkinan diprediksi sebagai 80% mengalami suatu gangguan. Itu ada skala stresnya. Dan itu apa saja stres kehidupan? Banyak stres kehidupan itu. Enggak cuma yang nampaknya sedih, kehilangan pasangan, kematian, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, itu yang pasti yang disebut dengan stres. Tapi hal-hal yang menurut kita happy itu juga ada stresnya. Contoh, ternyata kita melakukan suatu perjalanan ya, suatu liburan, itu ternyata juga ada nilai stresnya adik-adik. Artinya apa? Bahwa setiap hari, setiap saat pasti kita akan kita akan berhadapan dengan suatu stresor. Jadi jika dia itu sehat, jiwa, dia mampu menghadapi stres kehidupan yang wajar. Yang ketiga, mampu bekerja produktif dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi tadi yang dokter bilang, fungsi okupasinya baik, gitu ya, fungsi pekerjaannya baik. Kalaupun dia belum bekerja, misalnya dia masih kuliah atau masih sekolah, jadi dia bisa kuliah dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, tugas-tugasnya diselesaikan tepat waktu. Kemudian nggak fokus saya dok, saya nggak fokus, saya nggak bisa mikir, saya ngeblank kayak gitu ya. Nah itu yang butuh dibantu. Jadi dia tidak bisa produktif, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian apalagi dapat berperan serta dalam lingkungannya. Jadi fungsi sosialnya juga baik. Dia ada hubungan terkoneksi dalam komunitasnya, gitu ya. Termasuk dalam rumah bercerita ini, gitu. Walaupun mungkin adik-adik di sini terkoneksi secara online ya, terkoneksi secara online dengan teman-teman yang dari seluruh penjuru Indonesia atau mungkin kalau ada yang di luar gitu. Tapi adik-adik terkoneksi dengan komunitasnya. Kemudian menerima baik dengan apa yang ada pada dirinya. Jadi tahu, oh ini adalah saya. Saya memang orangnya, misalnya saya orangnya swing mood. Saya orangnya memang baperan. Saya orangnya suka overthinking. Jadi dia menerima kondisi karena setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada orang yang sempurna, gitu ya. Jadi kelebihan kita terima, kekurangan kita juga kita terima, kita sadari, dan kita bisa untuk memanage semua itu. Kekurangan kita, sebisa mungkin kita tutupi, kelebihan kita, sebisa mungkin kita tonjolkan untuk lebih memperbaiki kualitas diri kita. Kemudian merasa nyaman bersama dengan orang lain. Nah, ini juga penting. Ada orang depresi, dia nggak nyaman bersama orang.
saya lebih senang menyendiri, Dok. Saya lebih senang ada di kamar. Saya mager, saya nggak kepengen ngapa-ngapain. Bahkan ketemu orang aja saya nggak kepengen. Biasanya saya suka jalan sama temen. Sekarang saya nggak kepengen. Saya kepengen di kamar aja mengurung diri, kayak gitu. Nah, itu dia udah mulai nggak nyaman sama orang lain. Itu ada suatu masalah, ada suatu gangguan yang harus dibantu. Ya. Next. Nah, kalau gangguan itu seperti apa sih, Dok? Kalau gangguan itu ada perubahan pada fungsi jiwa. Jadi menyebabkan ada gangguan pada eh, penderitaan. Jadi ada distres dan disabilitas. Jadi ada penderitaan pada individu dan ada hambatan disabilitas dalam melaksanakan peran dia. Jadi contoh yang tadi depresi. Jadi nggak kepengen kemana-mana, males, mager, mengurung diri, mau ketemu teman aja, mau keluar, mau ke kampus males, mau ke sekolah males, misalnya ya. Akhirnya menimbulkan penderitaan kan, distres ya. Jadi nggak nyaman banget, Dok, suasana perasaan saya melo banget. Bahkan saya sampai kepingin mati, kayak gitu ya. Saya sampai kepingin mending saya menghilang aja dari kehidupan ini, saya kepingin menyakiti diri sendiri gitu. Nah, itu akhirnya menimbulkan suatu disabilitas ya, dalam kembali ke atas ya, disabilitas ya, akhirnya tidak mampu untuk melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan harian yang seharusnya dilakukan. Jadi misalnya fungsi hariannya jadi terganggu, jadi dia jadi nggak kepengen kemana-mana. Kemudian juga fungsi sosialnya dan fungsi okupasi hariannya juga pasti terganggu. Itu kalau ada suatu gangguan mental. Ya, lanjut. Jalannya apa sih kalau seseorang itu mulai stres gitu ya? Kalau mulai ada suatu masalah yang dirasa berat, satu, tekanan darah dan nadinya meningkat. Makanya, mungkin adik-adik di sini ada yang pernah merasakan, kok saya debar-debar ya, Dok? Kok saya gemeter ya, Dok? Gitu. Padahal saya sudah ke UGD, jantung saya baik, gitu ya. Jantung saya normal. Nah, ternyata apa? Jadi tadi, tekanan darah dan nadinya meningkat. Bisa memang waktu ditensi bisa meningkat karena lagi stres, karena lagi cemas. Ya. Bawahnya lagi slide-nya. Lalu apalagi tanda-tandanya? Bentar, Dok. Ini Iya, ada technical issues. ada trouble. Ya, oke. Jadi kalau orang stres itu banyak gitu ya, banyak ininya, eh, banyak gejalanya yang dialami gitu. Jadi apa? Tekanan darah dan nadinya meningkat, terus habis itu apa ya? Bentar, saya lihat contekan dulu ya. Kemudian tadi kan dia bisa debar-debar karena tekanan darah dan nadinya tadi, kemudian oke, frekuensi pernafasan meningkat. Jadi dia tuh jadi kayak sebelumnya ya. Frekuensi pernafasan meningkat. Jadi kayak sesek. Dok, saya kok sesek ya? Saya ke UGD, saya sampai rasanya kayak mau mati saya, Dok. Ternyata dia karena panik gitu, karena cemas. Jadi sesek kayak orang sesek. Terus ususnya, gitu. Motilitas ususnya bisa meningkat. Jadi akhirnya sering kayak diare. Gitu ya. Slide sebelumnya jika bisa, kalau nggak bisa nanti kita langsung ke sini nggak apa-apa. Jadi seperti orang kayak diare. Mungkin adik-adik atau kakak di sini pernah ya, kalau pas lagi ujian gitu, tiba-tiba tuh kayak, aduh kok perutnya kok jadi mules ya, kayak bolak-balik pipis, kayak bolak-balik kepingin pup gitu. Karena memang darah ususnya meningkat atau menurun. Gitu. Keringatnya juga bertambah, jadi saya jadi keringat dingin. Ototnya jadi tegang, jadi nggak rileks gitu. Pengen jalan, apa, pengen apa gitu ya. Oke, next. Kok nggak kerasa ya udah 11.24 aja ya? Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Ya, nanti kita mungkin banyak membaca sesi tanya jawab aja ya. Mungkin jika
ada yang ingin bertanya boleh langsung menuliskan ya, Mbak Jedida ya. Mbak Jedida ya, Ya, mungkin bisa langsung menuliskan pertanyaannya juga nggak apa-apa. Ya, next. ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Panitia boleh bantu untuk next slide? Iya, next slide. Kita bantu next slide. Kayaknya slide berikutnya itu adalah tentang masalah-masalah yang dialami oleh ibu yang melahirkan gitu ya, ibu yang baru melahirkan. Jadi masalah-masalah kesehatan mental yang sering dialami oleh ibu melahirkan. Itu yang pertama itu adalah yang sering dialami itu baby blues. Yang kedua ada depresi postpartum. Gejalanya mirip, ini cuman hubungannya adalah dengan kriteria waktu. Ya, minta tolong ya slide. Ah, maaf dokter, ini apa namanya? Mungkin laptopnya agak apa bermasalah sebentar ya dokter ya. Dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya, Ya technical nggak issue apa-apa, sebentar. santai. Ya, jadi mungkin saya sambil cerita aja ya. Jadi untuk ibu-ibu yang baru melahirkan ini, uh, atau mungkin di sini ada yang pernah mungkin ya mengalaminya baby blues atau bahkan yang sudah jatuh pada kondisi depresi postpartum. Jadi kalau baby blues itu gejalanya sama orang depresi. Jadi ini ya, next selanjutnya baby blues dan depresi postpartum. Next. Kalau baby blues ini gejalanya sama orang depresi. Jadi kayak perasaan sedih, nggak punya tenaga, kemudian kayak nggak bisa seneng, penurunan semangat, penurunan kemauan, kemudian nggak bisa fokus, malah gangguan tidur, kayak gitu ya. Tapi kalau baby blues ini biasanya lebih ringan dan berlangsung kurang dari 2 minggu. Itu kalau baby blues. Next slide jika bisa. Nah, kalau depresi postpartum, ya ini sudah ya, kurang dari 2 minggu dia baby blues ini. Gitu. Juga ada emosional, karena pada orang depresi biasanya juga akan emosional, irritable, gitu ya. Senggol bacok. Oke, next. Kalau depresi postpartum, nah oke, penyebabnya dulu. Penyebabnya apa sih? Kenapa orang ini bisa baby blues gitu? Satu penyebabnya ya, slide selanjutnya tadi perubahan hormon. Karena apa? Karena pada orang postpartum, pada orang setelah melahirkan, ibu setelah melahirkan itu, maka akan ada penurunan hormon-hormon estrogennya, progesteronnya. Nah, itu yang akan menyebabkan perubahan dari suasana perasaan. Kemudian yang kedua, next slide, untuk tim rumah bercerita, slide berikutnya. Ya, perubahan hormon udah ya sulit adaptasi. Karena apa? Ya, namanya punya bayi kecil, dulunya bisa ngorok kita tidur dengan santai. Sekarang malam kita harus bangun, anak tiba-tiba nangis, minta pup, pipis, rewel, kayak gitu ya. Banyak lagi gitu kan ya. Kemudian adaptasinya ini berat juga gitu yang ya kita masih ngantuk capek aduh bayinya gitu punya bayi itu capek gitu ya masih yang ngurus kalau dia belum lagi kalau sakit panas kayak gitu ya adaptasi ini ya akan menyebabkan munculnya gejala-gejala baby blues kemudian apa kurang tidur itu tadi ya jadi karena capek kita apalagi kalau ibunya ini kerja pagi masih kerja malam harus ngurus bayi akhirnya waktunya tidur malah nggak tidur gitu. Kemudian apa ada riwayat gangguan mental jadi sebelumnya memang sudah ada gangguan apakah itu depresi apakah itu cemas apakah itu panik apakah itu
psikotik gitu ya. Yang psikotik itu yang gangguan jiwa yang berat, atau ada ke bipolar sebelumnya, gangguan mood sebelumnya, itu juga bisa menjadi penyebab ibu mengalami baby blues. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau depresi postpartum itu seperti apa, Dok? Oke, lanjut. Oke, oke, kita ke mengatasi baby blues dulu. Yang pertama, gitu ya. Ini kalaupun adik-adik belum menikah, ini nanti kan jadi bekal ya. Kalau ternyata adik-adik, oke dok, saya memang survivor depresi, saya survivor ansietas gitu ya, saya survivor gangguan mental gitu ya, saya ada suatu gangguan mental. Nah, karena akan sangat beresiko nanti kalau adik-adik itu memiliki bayi gitu, melahirkan, terus beresiko untuk mengalami suatu baby blues atau bahkan depresi postpartum. Bagaimana sih untuk mengatasinya? Gitu. Satu, jangan membebani diri adik-adik. Artinya apa? Silakan untuk meminta tolong. Bahwa kita itu memiliki kapasitas yang secukupnya gitu. Artinya apa? Kalau kita capek, kita boleh untuk mendelegasikan tugas-tugas kita, pekerjaan kita ke orang lain. Contoh, minta tolong ada suami. Gitu. Suami minta tolong bagian jadwal. Suami jam sekian, saya jam sekian, supaya saya juga ada waktu untuk istirahat. Jadi jangan segan untuk berkomunikasi dengan baik, untuk meminta tolong. Jadi jangan membebani diri. Dan kalau memungkinkan, mungkin ada perawat atau babysitter atau bantuan orang yang mengasuh untuk bayi ini. Atau mungkin jika ada orang tua atau kerabat yang membantu, itu akan lebih baik supaya tidak ada perasaan terbebani, tidak ada perasaan lonely sendiri. Kemudian yang kedua, cukup waktu tidur. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa tidur dengan baik. Waktu bayinya tidur, oke, segera tidur. Kalau di Jawa ini kan banyak nih orang luar Jawa ya, tapi kalau di Jawa itu ada mitos. Kalau pagi ibu baru melahirkan nggak boleh tidur, kayak gitu. Kalau nanti tidur jadi perutnya gemuk, perutnya besar, jadi apa gitu lah ya gitu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu mitosnya gitu ya. Tapi kalaupun anak bayi kita tidur, gitu, kita harus juga menyempatkan diri untuk tidur. Karena nanti saat bayi bangun dan kita harus merawat bayi. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk tidur. Supaya kalau kita tidurnya cukup, mood kita juga akan lebih baik, lebih stabil. Ketiga, konsumsi makanan bernutrisi. Ini sih secara umum ya. Pada kondisi sehat kita juga harus makanan bernutrisi, apalagi pada kondisi yang kita dengan kondisi stresor yang lumayan berat. Maka makanan bernutrisi sangat penting untuk kesehatan fisik kita, yang harapannya juga membuat kesehatan mental kita lebih baik. Kemudian yang keempat, olahraga teratur. Nah, ini penting gitu. Walaupun toh punya bayi kecil, tetap harus disempatkan untuk olahraga teratur. Karena apa? Olahraga ini akan merilis neurotransmitter kebahagiaan. Jadi mungkin pada saat olahraga kita awalnya kayak capek ya, tapi setelah itu endorfinnya rilis, serotoninnya rilis, gitu. Dan nggak cuma waktu kita melahirkan juga, sekarang pun gitu ya, adik-adik, kakak-kakak ini ya, adik-adik ini harus olahraga teratur, bukan untuk body goals, nggak juga begitu, tapi lebih juga untuk kesehatan fisik dan untuk kesehatan mental kita. Itu penting. Ya, makanya saya juga selalu mengedukasi gitu kalau ada adik datang ke praktekan saya bahwa aktivitas itu sangat penting gitu. Jadi selain harus minum obat, aktivitas teratur, penyusunan jadwal, pengenalan mood itu juga penting. Kemudian curhat dengan orang terdekat.
Nah, kalau ini tergantung personality masing-masing ya, adik-adik ya, bahwa nggak semua orang itu kadang nyaman untuk curhat gitu ya. Oh, nggak ada saya kalau curhat nanti saya malah kemana-mana, saya nggak percaya nanti kalau saya curhat ke itu nanti jadinya malah dari A jadi Z, nanti saya malah nggak masalah, jadi tambah masalah, nggak kayak Pegadaian menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah, ini menyelesaikan masalah dengan masalah, jadi gitu ya. Jadi itu tergantung ya setiap orang ya. Cuma jika kita memiliki signifikan figur orang-orang terdekat kita, misalnya ada suami untuk tempat kita bercerita, ya itu bisa gitu. Karena dengan kita katarsis, dengan ada ventilasi, itu ada ruang kayak di sini tadi, ada ruang lega, ada ruang ilmu gitu ya, ada ruang-ruang untuk kita bercerita itu akan lebih nyaman. Next kayaknya tentang depresi postpartum. Prinsipnya sama ya, dengan baby blues ini gejalanya sama gitu. Tapi dia akan lebih dari 2 minggu, bahkan bisa bertahan sampai 1 tahun, dan bisa muncul gejala psikotik gitu. Gejala psikotik itu maksudnya gimana sih dok? Jadi gejala psikotik itu ada yang kayak halusinasi gitu. Ada adik sering ngomong, itu halu itu dok, halu gitu ya. Halusinasi itu artinya adalah uh, tanpa ada rangsangan, tapi ada respon. Jadi nggak ada orangnya, muncul suara di telinga kita, gitu. Nggak ada yang lewat, tapi kita kayak melihat ada orang. Nggak ada yang pegang kita, tapi kok kita ngerasa kayak ada yang pegang-pegang kita, gitu. Orang lain nggak ngecium apa-apa, kita kok cium-cium bau-bau ini sih, gitu. Itu yang disebut dengan halusinasi. Halusinasi itu melibatkan panca indera, jadi bisa kayak kita dengar, bisa kayak kita lihat, bisa kayak kita raba, bisa kayak kita cium, atau bisa kayak kita rasa. Nah, ada 5 indera. Dan kalau udah seperti ini, ya harus segera ke psikiater, adik-adik, gitu ya. Harus segera mendatangi psikiater terdekat untuk dibantu, karena bisa jadi udah harus membutuhkan obat kalau pada kondisi ini. Kalau pada kondisi baby blues, ya tadi adik-adik bisa lakukan tadi itu untuk mengatasinya. Tapi kalaupun ternyata nggak membaik, ya udah lebih dari 2 minggu nih, ya udah buru-buru deh ke psikiater. Gitu ya. Oke, next. Kok nanti kelamaan ini dokter kalau ngomong, karena hobi ngomong nih, tidak selesai-selesai. Nah, lalu dampaknya apa sih dok? Seperti yang diminta oleh tim rumah bercerita gitu. Karena memang pola mempengaruhi pola pengasuhan adik-adik. Karena saat ibu depresi, saat ibu mengalami baby blues, namanya orang depresi itu senggol bacok, irritable, emosional. Ada omong gini, menanggapinya udah berbeda. Ada misalnya sih, tadi dia ngomong dulu sih bisa ketawa aja gitu ya, kayak emang niatnya guyon misalnya. Ternyata pada saat depresi kita udah nggak bisa nanggep itu guyon. Kita udah mikirnya jauh. Dasar ini jadi kita akhirnya jadi emosional. Rumah sedikit kotor dulu oke, sekarang udah emosional banget. Siapa sih ini bikin kotor apa gitu? Akhirnya mempengaruhi ke apa? Ke pengasuhan kita ke anak. Jadinya bagaimana yang dulu kita bisa akhirnya ke anak itu bisa sabar, bisa woles, ujung-ujungnya jadi apa? Bisa jadi kita akhirnya kenapa? Kekerasan yang anak-anak dapat itu nggak cuma kekerasan fisik ya. Bahkan pada orang depresi bisa sampai dia mukul anaknya dipukulin. Mungkin adik-adik pernah ya lihat beberapa kali kayaknya ya di sosial media itu yang anak itu dipukulin gitu oleh ibunya atau bahkan yang sampai meninggal ya, harus meninggal ya. Itu ada gitu. Karena begitu emosionalnya ibu ini. Mungkin ibu itu lagi depresi gitu ya, atau bahkan psikotik gitu, yang harus diperiksa ya, kita nggak tahu ya. Dan kekerasan nggak cuma fisik ya, kekerasan verbal pun gitu ya. Pada saat ibu depresi, ibu ini akan emosional. Nah, kalau orang emosional, kata-kata itu udah nggak akan
terkendali. Kata yang keluar itu nggak akan terkendali, dan itu akan sangat melukai anak. Mungkin kalau adik-adik pernah mengalami suatu kekerasan verbal saat kecil, itu sampai sekarang itu pasti ingat, pasti. Kebanyakan pasiennya dokter pasti gitu. Ada kekerasan verbal, pasti ingat. Iya, Dok. Saya dikatain merepotkan, saya dibanding-bandingkan dengan kakak saya. Katanya saya anak nggak tahu diri, kayak gitu tuh pasti ini. Atau bahkan saat misalnya saya pernah dikunci di kamar mandi, saya dipukul, itu anak itu akan sangat ingat, dan ingatannya itu sampai dewasa itu akan terekam dengan sangat kuat, dan itu yang akan membentuk kepribadian anak itu. Nah, jika itu sudah terbentuk kepribadian yang terbentuk apa? Kepribadian emosional tidak stabil, yang tentu akan apa ya? Yang tentu anak ini harus membutuhkan bantuan seorang profesional. Kemudian, apalagi anak rentan mengalami masalah mental. Iya, pasti itu. Karena itu tadi, akhirnya terbentuk anak-anak insecure. Akhirnya, anaknya bisa mengalami satu gangguan mood, gangguan suasana perasaan, bisa depresi, bisa ansietas, dan bahkan bisa sampai ke psikotik. Gitu. Oke. Next, masih ada nggak? Dokter ngomongnya udah lama banget ya. Dokter bisa ditemui di RSI Aisyah Malang gitu ya. Ini intermezzo boleh ya jadi dia ya. Boleh ya tim rumah bercerita, intermezzo sedikit. Boleh, Dokter boleh, bisa Dok. ditemui di RSI Aisyah Malang di hari Selasa Kamis jam 4 sore dan di hari Sabtu jam 9. Bisa juga ditemui di Rumah Sakit Umum Mitra Delima Bululawang Rabu sore jam 6 dan Sabtu Minggu jam 1 siang. Ya, itu sih sedikit sharing saya tentang kalau yang jauh-jauh mau telemedicine juga boleh, ada di RSI Aisyah Malang. Di TikTok saya banyak ya, TikTok saya titik nur psikiater gitu ya. Itu ada akun-akunnya, ada VT-VT tentang tempat praktek saya juga ada di sana. Ya, itu sedikit sharing saya tentang kenapa kesehatan mental itu penting untuk ibu. Ya, saya kembalikan ke moderator, silakan Jadida. Ya, baik. Terima kasih dokter atas ilmunya. Meskipun sedikit tapi sangatlah bermanfaat dokter bagi kita semua. Terima kasih dokter. Nah, untuk sesi selanjutnya, Sama-sama. sesi tanya jawab ya dokter. Ini Ya, teman-teman udah silakan. ada banyak pertanyaan nih, dokter ada yang Ya, di chat sama bertanya langsung. Saya bacakan dulu ya dok yang di chat. ya, silakan. Assalamualaikum, saya Tiara Lutia, izin bertanya dok. Saya bertanya lebih ke seorang wanita. Apakah seorang yang cemas, apakah seseorang yang merasa cemas pada hal-hal yang mungkin orang lain kira masalah kecil, tapi pada seseorang yang merasa cemas ini sangat membuatnya cemas berterus-terusan sehingga mood atau perasaannya buruk. Lalu, apapun hal buruk yang ia rasakan akan ditumpahkan melalui tangisan. Apa ia termasuk mentalnya yang tidak sehat? Dan apa ada cara mengatasi orang yang cemas ini, Dok? Terima kasih. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Siapa Tania ya tadi ya namanya ya. Tiara, ya. Ya, jadi Tiara, maaf ya Tiara gitu ya. Pertanyaannya bagus Tiara. Jadi cemas gitu ya. Cemas itu adalah hal yang normal yang akan dialami oleh seseorang. Nggak ada orang itu yang nggak punya rasa cemas. Nggak ada. Semua orang tuh pasti memiliki rasa cemas. Cemas seperti apa sih yang harus dibantu? Ya adalah cemas itu yang menimbulkan distrust dan diastabilitas. Makanya dokter di awal tadi terangkan bahwa kalau yang disebut dengan sehat seperti apa, yang gangguan seperti apa. Nah, cemas yang menyebabkan gangguan itu yang harus dibantu.
gangguannya dalam hal apa? Dalam hal dia fungsi ADL-nya, activity daily living-nya gitu ya, fungsi keseharian dia, kemudian fungsi okupasi gitu ya. Okupasi itu bukan berarti harus bekerja ya. Kalau misalnya ya ibu rumah tangga juga fungsi dia sebagai ibu rumah tangga ya untuk bekerja sebagai ibu rumah tangga. Kalau dia anak sekolahan ya fungsi dia untuk sekolah, anak kuliah ya fungsi dia untuk melakukan kuliah. Itu udah, saya jadi nggak mau kuliah dok, saya males gitu, saya pengen tiduran aja gitu, atau saya cemas kalau saya keluar tuh saya takut nanti saya begini, saya mending di dalam gitu. Dan fungsi sosial, jadi yang dokter cerita tadi, jadi saya jadi males dok, mau keluar, saya nggak pengen, saya kepengen di kamar aja, saya mau nangis terus-terusan kayak gitu. Nah itu kan udah ada gangguan nih, misalnya ya kecemasannya berlebihan, mau nangis terus, jadi saya nggak berfungsi lagi dalam keseharian saya, baik itu fungsi ADL saya, fungsi sosial maupun fungsi okupasi saya terganggu. Nah itu yang butuh banget harus dibantu. Apakah itu suatu gangguan mental? Nanti akan diperiksa lebih lanjut. Apakah ini suatu gangguan atau suatu hal yang masih bisa perbaiki tanpa obat? Ya, itu ya, Tiara. Ya, semoga jawaban dari dokter menjawab ya Tiara. Terima kasih dokter atas jawabannya dan terima Oke. kasih Tiara atas pertanyaannya. Baik, untuk penanya selanjutnya, ini sudah ada yang raise hand, dokter. Silahkan bisa bertanya langsung kepada dokter Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Tuti. Saya Yes, yeah. saya bidan, saya selaku nakes biasanya juga pernah merujuk ke teman-teman ke Dokter Tuti juga. Oke, terima kasih. Ya, dokter. Kan saya mau bercerita ini, dokter. Jadi banyak nih pengalaman yang tidak mengenakan dalam melahirkan. Terus kayak misalkan apalagi dengan hamil di luar nikah, misalnya seperti itu. Oke. Banyak sekali masalah yang tidak mengenakan, kayak misalnya kita awalnya normal terus habis itu sesar gitu dok. Terus pertanyaan saya dok, bagaimana peran keluarga bagi ibu yang misalkan mengalami perubahan dari misalkan kayak misalkan gangguan mood atau depresi postpartum atau baby blues gitu. Terus bagaimana juga peran keluarga menghadapi mental untuk tidak terjadinya kekerasan pada anak gitu. Maksudnya pola asuh anak untuk ibu depresi begitu. Dan saya sering dan saya juga ikut Mother Hope Indonesia untuk membantu ibu-ibu yang mengalami gangguan mental juga. Saya juga menangani juga, dan saya juga sendiri sebagai penyandang bipolar juga sendiri, jadi saya berbagi pengalaman begitu dok. Begitu dok, saya boleh dijawab pertanyaannya. Oke. Baik, saya langsung jawab ya, jadi dia moderator ya. Jadi bidan ya. Bidan. Oke, jadi gini ya Mbak ya, jadi untuk atau panggil adik aja kali ya, imut-imut soalnya. Jadi gini ya adik ya, terima kasih sudah merujuk dokter juga. Jadi memang seperti yang dokter cerita tadi ya, bahwa memang ada gangguan mental sebelumnya gitu ya, gangguan mood sebelumnya, itu juga akan sangat beresiko untuk mengalami suatu baby blues gitu ya, atau mungkin adik kan juga kemarin cerita bahwa survivor juga. Terus bagaimana sih untuk mengatasi supaya pola asuh saya ini, peran keluarga ya, lebih ke peran keluarga ya. Peran keluarga gimana sih supaya si ibu ini tidak melakukan suatu kekerasan pola asuh pada anak, maksudnya pola asuh gitu ya ke anak, supaya tidak melakukan suatu kekerasan gitu ya. Oke. Baik. Kalau untuk pola asuh ya, sebenarnya sih tidak ada suatu
pola asuh yang ideal gitu ya, yang harus bagaimana sih seorang anak itu. Tapi intinya adalah bahwa anak itu ya kita harus berikan love gitu ya, cinta, kemudian sayang gitu, dan let them grow gitu ya. Jadi biarkan dia tumbuh berkembang sesuai dengan usianya. Jangan terlalu eman-eman dan juga jangan terlalu diumbar. Itu prinsip untuk pola asuhnya. Tapi kalau untuk peran keluarga, kalau misalnya nih atau gampangannya gini ini, si A ini baby blues atau depresi postpartum lah ya. Kemudian si apa keluarga si A ini harus mengatasi si A ini supaya anaknya ini aman. Misalnya kan gitu ya, supaya anak ini nggak sampai mengalami hal-hal yang buruk. Yang pertama keluarga ya. Satu, keluarga tentu harus support dong. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini, support itu sangat penting. Support dari keluarga itu sangat penting. Karena seringnya apa? Seringnya apa? Ada beberapa pasien saya ya, adik ya, support keluarga itu nggak ada. Malah apa? Kayak disalahin, disalahkan. Kamu sih, kamu lebay banget sih, kamu tuh kurang ngajinya, kamu tuh sholat sana loh, kamu dulu mama papa kayak gitu aja nggak masalah kok, kamu lebay kamu kayak gitu. Itu akan lebih menjatuhkan mentalnya. Jadi bahwa support, kalaupun nggak bisa berkata-kata dengan baik gitu ya, misalnya kayak saya nggak tahu nih dok, saya bukan psikiater, saya bukan psikolog, saya takutnya nanti kata-kata saya salah. Cukup diam bahwa apa sih yang bisa saya bantu untukmu. Itu udah cukup untuk mendengarkan. Karena apa? Karena dengan dia merasa didengar itu, jadi ada ruang-ruang tadi itu ya, itu dia akan merasa saya nggak sendiri. Ada orang yang peduli dengan saya. Maka tujuannya adalah untuk membuat si ibu ini, gitu, ibu ini lebih baik kan mentalnya. Jadi keluarga apa? Yang pertama ya harus support. Dari cara apa ya? Satu tadi, bantu untuk aktivitas. Jadi untuk misalnya nih, kamu tidur, anakmu tak jaganya dulu. Nanti kalau waktunya nenek, nanti kamu tak bangunin kayak gitu. Supaya ibunya ini punya cukup waktu tidur. Apalagi nanti, aduh kamu besok kerja lagi. Kamu kan ada kerja nih, malam ini nanti tak bantu ngomong ya. Supportnya dalam segala hal. Nggak cuma support secara mentalnya, dari fisiknya, dari aktivitas hariannya juga disupport. Gitu ya. Termasuk juga bagaimana cara kita untuk bercakap-cakap, cara kita untuk berkata-kata, itu juga harus dijaga dengan baik. Karena pada saat depresi itu tadi senggol bacok, irritable banget. Gitu. Terus apa lagi? Ya, kalau emang ternyata sudah jatuh ke kondisi yang lebih buruk, misalnya udah lebih dari 2 minggu nih baby blues, nggak baik-baik nih, ya udah ayo dibawa ke profesional, ayo ke saya gitu ya. Nanti mesti saya bantu, kalaupun butuh obat nanti saya akan berikan untuk SSRI gitu ya, untuk meningkatkan serotoninnya supaya perasaannya lebih nyaman. Harapannya kalau perasaannya lebih nyaman, kan dia lebih sabar, dia lebih baik, dan gitu. Nah itu juga keluarga juga harus bantu. Kita antarin ke rumah sakit, nggak yang tambah, nggak perlu kamu minum obat psikiater, nanti kamu ketergantungan, nanti ginjalmu rusak, nanti kamu mau jadi apa kalau minum obat terus. Biasanya seringnya kayak gitu ya. Jadi bahwa obat itu adalah kebutuhan. Kebutuhan itu artinya apa? Menyehatkan gitu ya, baik untuk kesehatannya, sama kayak minum air putih, sama kayak makan nasi, emang dibutuhkan untuk kesehatan. Bukan berarti ketergantungan sama obat, tidak. Nanti kalau udah baik, moodnya stabil, bisa diturunkan sedikit-sedikit gitu. Jadi memang harus support dalam segala hal. Itu fungsi keluarga. Ya, saya selalu Itu ya. juga membilangkan ke pasien saya seperti itu, Bu. Saya sendiri juga penyandang bipolar sendiri, jadi saya tidak apa-apa kamu hadir ke psikolog atau psikiater untuk tidak semua orang yang datang ke psikiater atau psikolog itu dianggap gila gitu. Maksudnya kita juga butuh, maksudnya butuh untuk mencari perlindungan atau mencari curhat, teman curhat, Mencari mencari bantuan. bantuan dan lain-lain seperti itu.
Dan untuk masalah obat ya saya Iya. juga sendiri juga mengalami. Jadi saya obat itu tidak sesuai apa namanya, tidak bergantungan. Jadi nanti bisa turun dosisnya perlahan-lahan. Saya jelaskan gitu secara profesional, secara sebagai bidan sendiri. Ya, terima kasih sudah dibantu edukasi ya Mbak ya. Baik. Karena memang kesehatan mental ini masih sangat terstigma gitu. Nggih. Ya, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Monggo Salsabila Dokter. atas pertanyaannya. Terima kasih Dok atas jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Dok. Ya, Ya, silakan. dari Nurul, Jogja, apakah masalah mental pada ibu pasca melahirkan dapat berpengaruh juga pada kesehatan bayinya? Contohnya seperti apa ya Dok? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kesehatan mental pada ibu berpengaruh pada bayinya, sangat gitu ya. Mungkin tidak saat itu, gitu ya. Mungkin tidak saat itu. Tapi kalau saat itu yang bisa kita amati, gitu ya. Misalnya ibu ini moodnya nggak baik, misalnya ibu ini lagi depresi nih, ibu ini lagi sedih gitu ya, lagi cemas gitu. Maka seorang bayi ini juga akan bisa merasakan gitu ya. Jadi ibu dan bayi itu kan terkoneksi ya, bonding ya, ibarat ya kan bahasanya ya. Jadi nggak cuma terkoneksi iwil-iwil, tapi bonding itu yang benar-benar terikat sangat kuat. Jadi apa yang ibu rasakan, gitu, biasanya anak ini, bayi ini juga akan merasakan. Makanya kalau ibunya depresi, sedih, anak biasanya juga akan cenderung lebih rewel. Anak cenderung akan lebih rewel. Itu pada saat bayi. Nah, pada saat nanti gitu ya, kalau ternyata ibu ini, ya namanya orang depresi ya, tadi ya saya bilang bahwa orang depresi senggol bacok itu dari perbuatan bisa melakukan suatu physically abuse gitu. Dari kata-kata, walaupun kita merasa sudah ditata, tapi akhirnya tetap abuse dalam bentuk verbal. Akhirnya terbentuk apa? Anak ini akan menjadi seorang anak yang sulit diatur. Anak ini gitu ya, di masa kecilnya bisa jadi depresi. Depresi pada anak beda sama depresi pada orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin nangis, sedih gitu ya. Kalau pada anak, nggak begitu. Dia nuakal, dia cari perhatian, dia tantrum, apa-apa kalau nggak dikasih dia marahnya luar biasa. Dia jadi anak yang nakal, anak yang sulit diatur. Ya jadi itu adalah dia depresi. Gitu. Atau pada selanjutnya lagi, itu tadi bahwa trauma masa lalu itu akan sangat membekas di seorang anak yang akan membentuk personality anak tersebut untuk jadi apa, menjadi seorang seperti apa anak itu nanti. Itu efek jangka panjangnya. Gitu. Kayak pertanyaan lain masih banyak pertanyaannya ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya ya, Oke. Dok, pertanyaannya dari Iya, Prima silakan. Denpasar. Eh, Depresi pasca melahirkan apakah harus selalu menggunakan obat? Apakah ada alternatif lainnya? Karena mempertimbangkan jika kandungan obat tersebut jika terlarut di ASI dan terminum oleh bayi, apakah ada pengaruhnya obat yang dikonsumsi ibu ke bayi? Terima kasih. Oke, baik, Mbak Prima. Terima kasih jauh-jauh dari Denpasar ya. Jadi gini, obat gitu akan diberikan pada kondisi seperti apa sih dok? Kayak gitu. Itu tadi bahwa jika itu ada suatu gangguan yang menyebabkan terganggunya fungsi, ada disabilitas ya, disabilitas dalam fungsi activity daily living hariannya bisa begini, saya nggak bisa. Saya biasanya bisa tidur dok, aduh ini saya nggak bisa tidur sama sekali, saya cemasnya luar biasa. Sampai saya tuh jadi pusing banget kepala saya, cekut-cekut tuh, dok saya sampai vertigo, saya kayak mual banget, saya kayak sampai sesek, saya sampai rasanya tuh kayak saya, kalau ada yang kayak kejang-kejang gitu ya, rasanya kayak saya kejang, atau saya kayak panik, rasanya kayak saya mau mati aja saya, atau kadang saya kayak saya sedih banget dok, saya udah males kayak tadi yang udah cerita tadi ya, saya udah nggak kepengen ngapa-ngapain, bahkan tuh saya kayak kepingin anak saya kepingin tak bunuh aja rasanya dok, saking saya lelahnya.
sampai anak saya itu tak pukulin kayak gitu, atau saya itu kayak nggak kepengen saya sama anak saya ini, saya kayak benci banget sama anak saya ini, gitu ya. Saya nggak kepengen saya ketemu sama anak saya lagi. Dan itu sudah mengganggu, menimbulkan distress dan disabilitas, ketidakmampuan fungsi dia sehari-hari. Dia nggak bisa merawat anaknya. Itu yang harus kita bantu dengan obat. Lalu apakah obat itu akan berefek dok ke ASI saya? Itulah, jadi kita akan mempertimbangkan risk and benefit pasti. Jadi seorang psikiater dalam memberikan obat ke pasiennya itu pasti akan mempertimbangkan risiko dan keuntungannya apa. Apa sih untungnya? Kalau saya nggak kasih obat ini terlalu beresiko. Kalau dia sampai bunuh anaknya, kalau dia sampai bunuh diri, kalau dia nggak bisa melakukan aktivitas dia, yang ngurus anaknya siapa? Sementara dia nggak punya, misalnya anaknya dia masih bayi, butuh dia urus. Nah, dia butuh untuk obat itu. Dan tentunya kita akan memilihkan obat-obat yang relatif aman untuk dia dilalui sawar asiknya. Nanti kalau diabsorpsi ke bayinya bagaimana, itu tentu kita akan lakukan pemilihan obat-obatan yang relatif aman. Jadi percaya deh sama psikiaternya. Jadi memang itu tadi stigmanya itu tadi loh, stigmanya mesti kalau saya berikan resep ya, aduh dok nanti saya begini dok, nanti resepnya saya begini, nanti saya ketergantungan obat dok, nanti gini saya gini, selalu begitu ya, padahal tidak begitu. Kita itu dokter, psikiater, kalaupun kita mau memberikan obat, kita benar-benar sudah membaca resiko, efek samping, untung dan ruginya untuk pasien. Dan kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk pasien. Ya, gitu ya. Next. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik dok, untuk selanjutnya dari Atika. Saat seorang wanita mengalami baby blues, idealnya apa yang harus dilakukan seorang suami? Oke, baik Mbak Atika pertanyaannya. Pertanyaannya hampir mirip ya tadi sama apa tadi Mbak yang bidan tadi ya, bahwa peran keluarga itu sangat penting. Untuk suami ya, apalagi jadi suami ya. Jadi ya dia harus selalu jadi suami siaga. Jadi suami siaga artinya apa ya? Siap antar jaga tadi itu ya, membantu, ya, mengurangi bebannya. Jadi nggak yang tambah dia enak jadi mendengkur ngorok gitu ya. Malam ya dibantu ngurus bayi, dibantu untuk merawat apa untuk tidurnya. Jadi kan tadi ada juga kurang jam tidur tadi ya. Jadi jam tidurnya wes tidur mah, aku sekarang yang bagian ngurus, misalnya gitu ya. Jadi berbagi waktu, kemudian apalagi supportnya tadi, nggak malah nyalahin, kamu kok jadi emosional sih, kamu nyebelin, kamu berubah, kamu dulu waktu kita pacaran nggak kayak gini, sekarang kok jadi mak lampir kayak gitu ya. Padahal ya emang dia lagi jadi blues gitu ya, orang jadi blues kan depresi, sedih, emosional, moodnya nggak enak gitu ya. Jadi harus lebih ngerti gitu. Dan kalaupun ternyata beda 2 minggu nggak, kok jadi kayak gini sih, nggak ini ya, ayo kita bantu ke psikiater gitu. Ya, disupport, ayo mas, ajak ke psikiater, kita konsul yuk, apa yang terjadi denganmu, nanti kamu akan jauh lebih baik. Itu ya, yang paling penting. Oke, next. Baik, ini karena waktu sudah habis ya dok sesi tanya jawabnya. Iya, udah jam 12 Mohon lebih maaf ya ternyata, teman-teman. nggak terasa ya. Pertanyaan yang belum dijawab.